Hello John Level, John 1, John 2, and John 3. Selamat pagi. Tetap semangat untuk hari ini ya. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, hari ini pembelajaran tematik akan dimulai. Tapi sebelumnya, pastikan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan berikan waktu untuk belajar tematik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semoga pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh mengerti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran subtema yang kedua, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengetahui keragaman suku, budaya, rumah adat, dan bangunan adat di lingkungan sekitar. Kemudian, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, mengubah puisi. Dan yang terakhir adalah memparafrasekan puisi. Nah, pada pembelajaran di buku tema F ini, kita belajar tentang cita-cita. Ya, anak-anak sudah mempunyai cita-cita masing-masing kan? Kita juga sudah melihat ada berbagai cita-cita yang setiap orang inginkan. Nah, para pahlawan kita dulu yang membela bangsa Indonesia, mereka juga punya cita-cita. Cita-citanya mereka yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kita akan mencoba membaca teks di halaman 57 dengan judul Cita-cita Sang Jenderal Besar. Jenderal Sudirman merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Beliau hadir saat bangsa ini menderita dan tersiksa akibat penjajahan. Ia merupakan salah satu pejuang yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan keluarganya, keluar masuk hutan, dan dalam kondisi sakit parah demi suatu hal yang berharga, yaitu memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tanpa kenal lelah, Sudirman dan pasukannya silih berganti melakukan pertempuran. Sekalipun tidak dapat disandingkan kekuatannya dengan kekuatan penjajah yang memiliki persenjataan hebat, Jenderal Sudirman dan para pejuang lainnya tidak pernah kehabisan harapan dalam meraih cita-cita. Ini merupakan bukti bahwa kekuatan sebuah cita-cita dapat menyatukan dan membangkitkan semangat juang seluruh bangsa Indonesia. Dalam perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan, seluruh bangsa Indonesia bersatu padu. Rakyat bersama-sama berjuang tanpa mengenal perbedaan suku bangsa, budaya, agama, dan status sosial. Kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Nah, kita sudah tahu ya bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk keberagaman yang ada di dalamnya. Ada keberagaman suku, ada berbagai suku yang ada di Indonesia. Kemudian ada keberagaman pakaian dan rumah adat. Selain itu, ada juga keberagaman agama. Ada keberagaman tarian adat daerah. Ada juga keberagaman upacara adat. Ada juga keberagaman alat musik. Dan keberagaman rumah adat. Nah, anak-anak, dari gambar yang tadi Miss Kori sudah tampilkan, itu mungkin kurang jelas untuk anak-anak lihat. Tapi Miss Kori mau meminta anak-anak supaya mencari tahu secara mandiri jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Misalnya anak-anak mau mencari tahu tentang keberagaman upacara adat dari masing-masing daerah. Nah, anak-anak boleh secara mandiri mencari di internet atau di buku atau sumber manapun yang bisa menolong anak-anak untuk melihat berbagai keberagaman upacara adat di Indonesia.
Ya, Miss Kori sudah menunjukkan contoh-contohnya. Sekarang kalau anak-anak mau mendalami lagi, mau mencari tahu lebih banyak lagi, silakan anak-anak bisa mencari tahu ya. Nah, kita akan belajar salah satu keberagaman di Indonesia, yaitu keberagaman rumah adat. Nah, di sini Miss Kori memilih rumah adat di Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Nah, coba diperhatikan gambarnya ya. Dan di situ Miss Kori sudah tuliskan informasinya. Nama rumah adatnya adalah Mbaruniang. Kemudian bentuk rumah adatnya bulat dan mengerucut. Ya, kemudian ciri-ciri rumah adatnya adalah memiliki 5 tingkat dengan fungsi dan nama yang berbeda-beda. Nah, anak-anak boleh membaca halaman 65 dan 66 untuk tahu tingkat-tingkat dari setiap rumah Mbaruniang ini. Wah, kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan memberikan kita keberagaman yang begitu banyak sehingga membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, lebih indah. Nah, selain rumah adat, kita juga akan melihat sedikit tentang beragam candi yang ada di Indonesia. Nah, candi-candi ini adalah peninggalan pemerintahan kerajaan-kerajaan terdahulu ya. Nah, di sini ada Candi Borobudur dari Yogyakarta. Ada juga Candi Prambanan yang juga berasal dari Yogyakarta. Lalu ada Candi Jago dari Malang. Kemudian ada Candi Dieng dari daerah Dieng. Nah, berikut adalah sedikit informasi dari salah satu candi yang kita lihat tadi, yaitu Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini terletak di Yogyakarta, yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Nah, tingginya mencapai sekitar 47 meter. Nah, di dalam Candi Prambanan ini terdapat candi besar dan candi kecil di dalam lokasinya. Nah, ini adalah sedikit penampakan dari Candi Prambanan ketika Miss Kori mengunjungi candi ini. Jadi seperti ini ya di sana. Nah, selain keberagaman budaya, agama, rumah adat, candi-candi, dan sebagainya, kita juga akan mempelajari tentang keberagaman sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini sudah berulang kali kita pelajari bersama ya. Nah, salah satu keberagaman sumber daya alam yang akan kita lihat adalah dari Desa Wairebo. Nah, yang menjadi ciri khas dari desa ini adalah memiliki sumber daya alam yaitu tanaman kopi. Nah, anak-anak tahu dalam sehari penduduk desa Wairebo dapat meminum 8 hingga 10 gelas kopi. Wah, luar biasa ya. Nah, para wisatawan yang datang berkunjung juga disuguhi kopi khas Wairebo. Jadi, kalau misalnya anak-anak berkunjung ke daerah ini, anak-anak bisa mencicipi atau mencoba kopi yang mereka sediakan di sana. Kopi ini menjadi ciri khas dari warga Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita akan belajar mengubah dan memparafrasekan puisi. Nah, mengubah puisi adalah menuliskan kembali sebuah puisi baru dengan menggunakan puisi lain sebagai acuannya. Sedangkan memparafrasekan puisi adalah mengubah sebuah puisi menjadi prosa. Nah, prosa ini adalah karya sastra yang juga biasa disebut karangan bebas. Kita akan melihat contoh bagaimana sebuah puisi diubah menjadi sebuah puisi yang baru. Nah, contohnya di halaman 91 buku kalian ya. Nah, kita coba lihat contohnya.
Untuk bait pertama, di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum api. Nah, itu diubah menjadi kalimat puisi yang baru tetapi artinya tetap sama. Menjadi, di masa kemerdekaan ini semangat juangmu hidup kembali. Kekagumanku tak akan berhenti, kujadikan bekal hidup ini. Ya, jadi seperti itu contoh mengubah sebuah puisi. Nah, ketika mengubah sebuah puisi yang baru tidak jauh berbeda dari puisi yang lama ya yang dijadikan sebagai acuan. Jadi tetap maknanya sama, hanya kita tambahkan kata-kata yang lebih kita pahami, kata-kata yang lebih mudah untuk kita mengerti. Nah, di sini anak-anak silakan perhatikan untuk ada 2 bait puisi yang Miss Kori sudah coba untuk ubah. Jadi dari yang kuning itu adalah puisi yang lama, kemudian yang warna biru adalah puisi yang baru yang Miss Kori buat dengan melihat puisi yang lama. Jadi puisi yang lama itu Miss Kori coba untuk ubah menggunakan kata-kata Miss Kori, tapi tetap intinya sama. Ya, jadi anak-anak bisa melihat dan mempelajarinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengubah puisi menjadi prosa. Nah, tadi Miss Kori sudah jelaskan prosa adalah karya sastra yang juga biasa berbentuk karangan bebas. Nah, berarti mengubah puisi menjadi prosa adalah nanti kita akan mengubah sebuah puisi menjadi sebuah karangan bebas. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi secara berulang-ulang untuk memahami makna puisi. Kemudian yang kedua, menuliskan kata-kata yang sulit di dalam puisi, kemudian mencari arti dari kata-kata tersebut. Dan ketiga, menambahkan kata-kata yang indah. Lalu yang keempat, mengubah susunan puisi dalam bait menjadi sebuah paragraf. Nah, ini adalah contoh mengubah puisi menjadi sebuah prosa. Anak-anak bisa lihat di buku halaman 67 dan 68. Ya. Untuk kalimat yang ada di kotak warna hijau itu adalah puisinya. Lalu diubah menjadi sebuah prosa, yaitu kalimat yang ada di bawahnya. Ya, di situ Miss Kori sudah tuliskan prosa. Nah, itu adalah hasil mengubah puisi menjadi prosa. Nah, bagian ini adalah contoh mengubah puisi menjadi prosa yang sudah Miss Kori lakukan. Ya, jadi Miss Kori mengambil lanjutan dari puisi yang tadi, yaitu di halaman 67, Miss Kori ambil yang bait kedua, lalu Miss Kori mencoba untuk mengubahnya menjadi sebuah prosa. Nah, coba kita lihat. Di situ ada puisi. Tanah Wairebo, burung bercekrama penuh canda. Orang-orang bergotong royong membantu sesama. Anak-anak tumbuh besar dengan segala cita. Semua hasil alam mereka bagi sama rata. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dalam puisinya. Kemudian Miss Kori ubah menjadi sebuah prosa. Nah, prosanya seperti ini. Di tanah Wairebo, kita mendengar kicauan burung-burung. Kita melihat setiap orang saling membantu satu sama lain. Mereka saling berbagi sehingga tidak ada yang kekurangan. Anak-anak pun bertumbuh, bersemangat menggapai cita-cita mereka. Nah, seperti itu yang Miss Kori sudah coba lakukan ya. Nah, anak-anak juga perlu melatih diri untuk mengubah puisi menjadi prosa. Anak-anak boleh mencoba untuk mengubahnya. Coba lihat puisi halaman 67 bait ketiga. Ya, anak-anak silakan mencoba untuk mengubah puisi di bait itu menjadi sebuah prosa. Ya, menggunakan kata-kata kalian sendiri, tapi tetap maknanya sama dengan puisi sebelumnya. Puisi yang ada di bait itu, oke?
Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak melatih diri kalian dengan mengerjakan Ayo Berlatih halaman 62, nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, anak-anak pasti bisa. Semangat ya! Okay, to close our lesson today, let's pray. Our Heavenly Father, we really thank you for your blessing so we can finish our learning today. Lord, help us to do our next activity. We surrender our life into your hand. Thank you, Lord Jesus. In Jesus Christ we pray to you. Amen.